Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we are from Group 2. We're going to present about strategic planning process, external condition update. This is our group member. Our group consists of myself, Anugerah Ryan Pratama, Manda Sabrina, Nasta Alfionita, Tasya Amanda, Sandika Hadi. This is our table of contents. The first one will be about external condition in the world. The second one, external condition in Indonesia. The third one, external condition in bank. The fourth one is hypercompetition. The fifth one is VUCA world. The sixth one is Industry 4.0. The next one is product life cycle. And lastly, number 8 is about case study. This is our first point about external condition in the world will be presented by Abina. First is external condition in the world. We are using SWOT analysis and PESTEL analysis. First is SWOT analysis. We are analyzing during COVID-19 condition in the world. In COVID-19 condition, there are some opportunities. First is bright skies and less pollution. Ini terjadi karena masyarakat yang beraktivitasnya kebanyakan di rumah. Banyaknya aktivitas pabrik berkurang serta kendaraan jarang dipakai di rumah, mengakibatkan langit menjadi lebih cerah dan polusi berkurang. Serta pada malam hari, banyak bintang yang terlihat di langit. Next is new business idea. Semenjak COVID, banyak orang yang membuat peluang bisnis baru seperti menjadi konsultan di rumah secara online, seperti konsultan pajak, konsultan marketing, dan membuat seminar online. Next is people more aware to healthy and hygiene life. Banyak orang yang jadi lebih sadar akan kebersihan dan kesehatannya karena COVID ini. Mereka jadi lebih sering mencuci tangan, lebih sering menggunakan hand sanitizer, terus mereka juga lebih sering mengganti pakaian agar tetap bersih. Next is close family member, karena banyak orang yang dirumahkan, jadi orang tersebut lebih dekat dengan keluarganya, padahal biasanya mereka akan memiliki aktivitas masing-masing. Next is trade. Economic will be collapse, karena banyak perusahaan yang tidak mampu untuk survive. Sama halnya dengan industri fail to recover, karena banyak perusahaan yang kehabisan untuk memutar modal karena tidak ada yang membeli. Akibatnya akan terjadi high unemployment. High unemployment ini seperti halnya karyawan yang dirumahkan atau PHK, karena perusahaan tidak mampu untuk membayar karyawannya. Nah, dari karyawan dirumahkan ini, banyak juga yang menjadi menggunakan alkohol dan obat-obatan terlarang, karena mereka cenderung frustasi dan memiliki anxiety yang cukup besar. Next is case of nurse and doctor death. Banyaknya perawat dan dokter yang meninggal karena COVID ini juga berdampak pada ketakutan masyarakat akan kehilangan banyak tenaga medis. Next is PESTEL analysis of external condition in the world. First is politics. Trade war between Amerika and Europe. Hal ini berdampak pada perusahaan atau negara yang melakukan kegiatan ekspor-impor dengan negara tersebut. Awalnya masalah ini terjadi karena Amerika mencurigai Eropa yang melakukan perdagangan ilegal dengan mendanai pembuatan pesawat Airbus, sehingga Amerika melaporkan Eropa ke WTO. Next is economics. Recession that occur in various countries due to COVID. Jadi, sudah ada 22 negara yang mengalami resesi, yaitu contohnya Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia, dan lain-lainnya. Resesi sendiri adalah kondisi di mana ketika PDB menurun dan nilainya sudah menjadi negatif. Dampaknya maraknya PHK
terhadap masyarakat, dan masyarakat sendiri karena di PHK mengeram konsumsinya. Sehingga daya beli masyarakat terhadap perusahaan juga menurun. Dan perusahaan-perusahaan ini yang lain juga akan terkena imbas, serta semakin banyak melakukan PHK kepada karyawannya. Dengan PHK yang cukup tinggi, kemiskinan akan meningkat. Next is social. The lockdown and work from home policies certainly result in lack of labor. Maksudnya di sini kebijakan tersebut berdampak pada kinerja perusahaan yang dimana akan kekurangan pekerja, sehingga pekerjaannya jadi kurang efektif dan membuat kerugian terhadap perusahaan tersebut. Next is technology. Trend of development technology grow rapidly. Di masa seperti ini, perkembangan teknologi berkembang cepat karena semua yang kita kerjakan basisnya ada di rumah. Contohnya, seperti ke sekolah, kerja, kuliah, dan bisnis, semua pusat kegiatannya ada di rumah. Dan serta muncul peluang-peluang bisnis baru dengan menggunakan sarana online, seperti menggunakan Instagram. Dan Instagram tersebut dapat melakukan pemasaran juga secara online dengan menggunakan Instagram Ads dan Google Ads. Dan di sini dapat menimbulkan persaingan baru. Next is environmental. Climate change give effect to economic global. Maksudnya adalah perubahan iklim dapat mempengaruhi nilai beberapa aset. Contohnya seperti dengan ketidakpastian cuaca yang ada dan curah hujan yang tinggi dapat mempengaruhi hasil panen. Dan di sepanjang pantai Amerika, pasar real estate mengalami kerusakan fisik dan terjadi repricing karena kenaikan air pantai yang menaik terus-menerus. Next is legal, forced close of holiday destination. Jadi di sini tuh saat lockdown kebijakan penutupan tempat wisata tuh semakin ketat, termasuk wisata-wisata besar seperti Disneyland yang ada di seluruh dunia dan Universal Studio yang ditutup untuk mengurangi penyebaran penyakit COVID-19. Next is external condition in Indonesia. SWOT analysis. Ini opportunities yang ada di Indonesia ketika ada COVID. Pertama, closer to family members. Sudah jelas yang seperti saya katakan tadi, bahwa masyarakat yang berada di rumah jadi akan lebih dekat dengan keluarganya, karena biasanya masyarakat Indonesia cenderung sibuk masing-masing kepada pekerjaannya. Dengan adanya work from home, jadi lebih sering kumpul dengan keluarganya. Next is care about cleanliness and health. Sama dengan hal yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa masyarakat jadi akan lebih sadar kepada kebersihan dan kesehatannya dengan lebih sering cuci tangan dan memakai hand sanitizer. Next is air quality and getting better. Jadi, waktu Jakarta lockdown, kita bisa melihat bahwa kualitas udara Jakarta itu membaik karena aktivitas kendaraan bermotor yang sangat jauh berkurang dan aktivitas pabrik yang tidak berjalan. Dan dampaknya akan membuat langit di Jakarta ini lebih cerah. Next is increasing awareness of other human beings. Jadi, biasanya kita kan cenderung kurang tahu apakah tetangga kita bisa makan atau enggak, dia memiliki uang untuk makan atau enggak. Sekarang tuh orang-orang jadi lebih peduli terhadap sesama. Misalkan tetangga kita ada yang kekurangan pada masa pandemi ini, kita yang berkecukupan pasti akan menolong dia untuk memenuhi kebutuhannya. Next is trade because of COVID-19. Udah jelas kita semua ekonominya akan melemah karena COVID-19 dan kinerja perusahaan juga menurun karena nggak bisa survive dari kurangnya daya beli masyarakat. Next, decrease income. Nah, dari kurangnya daya beli masyarakat tersebut membuat income para perusahaan menurun, serta mereka jadi melakukan pemotongan gaji terhadap karyawan. Next is online class are ineffective. Nah, di sini masalahnya nggak cuma koneksi aja, cuma banyak masyarakat Indonesia yang masih gaptek, sehingga informasi yang tersampaikan dan cara pengoperasiannya juga jadi
kurang efektif, terus juga banyak orang tua yang mungkin kurang mampu untuk membeli perangkat untuk melakukan online class. Serta biaya untuk online class sendiri itu memang cukup mahal, apalagi contohnya satu kali Zoom itu memakan kuota yang cukup besar. Next is paranoid impression. Kepanikan masyarakat akan adanya wabah ini mengakibatkan panic buying. Panic buying sendiri adalah hal yang sangat berbahaya karena dapat terjadi kelangkaan barang. Nah, pada saat barang itu udah langka, harga barang pun semakin tinggi dan orang yang kurang mampu jadi tidak mampu untuk membeli barang tersebut padahal ia sangat butuh barang tersebut. Next is death case dari COVID-19. Kita juga tahu bahwa ancaman paling besar dari COVID-19 adalah kehilangan keluarga terdekat. Next is special analysis of external condition in Indonesia. First is politics. Illegal foreign companies build ships in the middle of Nabire Forest. Perusahaan asing ini berasal dari Cina yang merugikan negara kita dengan mempekerjakan tenaga kerja asing secara ilegal dan mereka juga belum mempunyai izin untuk mengeruk kekayaan Indonesia di Pulau Nabire, yaitu berupa komoditi emas. Selain merugikan perusahaan Cina ini merugikan negara Indonesia. Next is economics. Import hinders economic growth. Maksudnya di sini karena COVID, import Indonesia tidak berjalan secara lancar. Terus pertumbuhan import semakin tinggi, sementara ekspor Indonesia ke luar negeri tidak berjalan dengan baik karena barang komoditi Indonesia dihargai dengan harga yang lumayan rendah. Next is social. Lack of public awareness in the new normal era. Jadi pada saat new normal kemarin, banyaknya masyarakat yang kurang kesadaran atas penggunaan masker saat new normal, yang berakibat pada membludaknya kasus positif COVID-19 dan mengakibatkan harus terjadi lagi PSBB secara total untuk mengerem pertumbuhan COVID ini dan akan merugikan perusahaan yang saat ini sudah mulai berkembang kembali. Next is technology. Security risk during online meetings. Maksudnya di sini, pada saat online meeting, banyak data atau uang masyarakat yang dicuri oleh hacker dan datanya dijual ke dark web. Contohnya pada kasus Zoom dan Webex yang sempat ramai kemarin. Next is environmental. Climate change giving effect to economic. Jadi di bulan September ini sudah memasuki musim hujan dan dengan ditambahnya wabah virus COVID ini membuat masyarakat yang kerja di lapangan semakin sulit untuk mendapatkan pendapatan karena hujan yang menghambat kegiatan mereka seperti ojol yang susah mengambil orderan karena hujan yang cukup deras tiap hari. Next is legal. The governor state that PSBB will be extended. Nah, PSBB itu sendiri ini diperpanjang memiliki pro dan kontra. Gubernur Jakarta memperpanjang PSBB karena untuk mengerem penyebaran virus corona dan banyak juga yang kontra karena merasa bahwa ekonomi terlalu berjalan. Jika PSBB bakal diadakan kembali, mereka harus memutar cara untuk membuat strategi baru demi mendapatkan profit. The next slide will be presented with Anugrah Raihan. And I'll be presenting about external condition in banking. We use the SWOT analysis, but in this analysis we going only use the OT because in this analysis we are going to search only for the opportunities and the threats. The first one that we'll analyze will be the opportunities. In this pandemic of COVID-19, people are suggested to do everything in a distance. In the banking industry as well, all transactions are suggested to be done in a distance. Jadi yang seperti kita tahu kan sekarang lagi era pandemi COVID-19 ya, di mana semua tuh harus dilakuin secara online. Bukan semuanya sih, maksudnya dianjurkan untuk semuanya dalam online gitu.
Uh, dan di bank juga nggak beda. Mereka juga harus sama kayak gitu. Di sini saya ngambil contoh CMB Niaga. Jadi CMB Niaga ini melihat pandemik ini sebagai opportunities untuk mengupgrade ini untuk mengupdate sistem mereka dari CMB Click menjadi OctoClick. Apa itu OctoClick? OctoClick itu jadi sekarang jika kalian ingin buka rekening, pokoknya apapun yang bisa dilakukan di offline bisa dilakukan semuanya itu di OctoClick ini. Semuanya bisa dilakukan di online ini, di sistem ini gitu. Itu opportunities-nya dari analisis kami gitu. Terus abis itu masuk ke threats. In this pandemic of COVID-19 era, where transition are suggested to be online, there are many threats to the banking industry, and one of them is frauds. Di sini saya mengambil contoh threats dari pandemi COVID ini di banking industry adalah frauds. Frauds ini tuh dalam ini kan semua harus dilakukan secara online. Jadi frauds itu lebih mudah dilakukan. Kenapa? Sekarang tuh zamannya hacker tuh udah mulai canggih. Jadi apapun yang di online tuh bisa diakses gitu sama mereka. Itu tuh berbahaya. Itu tuh salah satu threats terhadap banking industry gitu. Tapi itu bisa diminimalisir. Di sini lagi kembali saya ambil contoh dari CMB Niaga. Ini aslinya nggak di CMB Niaga doang, sudah hampir semua bank melakukan ini. Tapi di sini saya ngambil contoh spesifiknya tuh CMB Niaga. Jadi mereka melakukan yang namanya OTP, one time PIN. Jadi biasanya itu cara OTP bekerja tuh jika ingin melakukan sebuah transaksi, mereka tuh dikirim PIN langsung dari CMB Niaganya melalui SMS gitu. Ntar mereka harus input one time PIN itu. Dan yang kedua adalah appeal. Appeal itu seperti peringatan. Dari peringatan melalui email dari CMB Niaga bahwa CMB Niaga tidak melakukan misalnya kayak gratis kota atau gimana gitu. Pokoknya mereka menjelasin apa yang mereka lakukan dan apa yang tidak mereka lakukan. Itu tuh untuk meminimalisir threats tersebut. Gitu. Selanjutnya, analisis kedua kita itu melakukan dengan PESTEL. Gitu. PESTEL itu apa? P stands for politics, E for economics, S for social, T for technology, E for environment, and L for legal. Politics. Yang pertama, the first one that I will bahas adalah politics. Latest political update that can influence the banking industry is PSBB. Kenapa PSBB bisa nge-influence banking industry? Jelas, karena dengan adanya PSBB itu interaksi langsung itu dibatasin. Dengan adanya PSBB, orang tuh dianjurkan seperti yang kita tahu namanya WFH. Jadi kita disuruh kerja dari rumah. Kenapa ini bisa bisa nge-influence banking industry? Karena tidak semua orang terbiasa dengan online. Karena orang tidak terbiasa dengan online, biasanya apapun yang tidak terbiasa kan kita harus adapt. Namun dalam proses adaptasi itu biasanya penurunan kinerja mereka menurun gitu. Itu mungkin politik aspek yang bisa diambil dari COVID-19 ini. Terus lanjut masuk ke economics. The economics condition because of the current pandemic era is falling down. Ini juga bukan rahasia buat kita semua gitu ya. Semenjak pandemik ini, bukan ekonomi di perbankan aja gitu. Bukan di Indonesia aja. Bahkan satu dunia itu turun karena hal ini. Karena pandemik ini gitu. Dan mereka semua harus beradaptasi. Dan nggak beda juga dengan banking industry. Mereka harus adapt dengan pandemik ini. Dengan cara apa? Mungkin dengan training untuk membantu orang-orang untuk membantu karyawan lebih biasa dengan sistem-sistem baru yang seperti dicontoh tadi, harus bisa lebih online gitu. Harus online biar online-nya itu bisa terjalan secara lancar, biar WFH bisa lancar gitu. Itu economics.
Next one is social. The current social needs for the pandemic of COVID-19 is easier and cleaner access to the banking industry. The current social needs. Jadi ini orang-orang tuh sekarang tuh lebih suka ke higienisan gitu kan, gara-gara COVID-19 orang-orang juga takut dengan yang kotor-kotor. Nah, ini itu jadi social needs. Jadi orang tuh mau industri banking itu juga bersih gitu. Jadi contohnya tuh waktu itu saya ke BCA gitu. BCA tuh menerapkan jadi semuanya tuh sebelum mau masuk tuh harus pakai masker dan hand sanitizer. Dan di dalam itu juga di baris-barisnya diatur dengan yang garis-garis yang di bawah itu. Itu mungkin social needs-nya buat masyarakat agar lebih merasa aman di BCA-nya tersebut. Lanjut, teknologi. Pandemic era obligate the banking industry to enhance their technology to maintain in this pandemic era. Udah nggak asing lagi ya mungkin buat kita bahwa teknologi itu sekarang harus banget di enhance buat bank, terutama dengan bahasan itu banking ini. Saya ambil contoh lagi pakai CMB yang tadi yang dari opportunities itu. Mereka melihat kondisi ini tuh dengan CMB klik mereka yang sebelumnya itu kurang gitu. Jadi mereka mengupgrade, mengenhance sistem mereka menjadi OctoClick yang jika dilihat sendiri tuh lebih mudah diaksesnya juga lebih enak, tampilannya lebih bagus gitu. Dan semuanya tuh udah ada yang apapun yang dibutuhkan di offline, di online, di OctoClick itu udah ada. Selanjutnya itu environmental. With the use of technology for this current pandemic era, the use for paper is being reduced. Seperti yang kita tahu sekarang karena gini kan kita disuruh berjaga jarak gitu kan. Dan teknologi itu vital banget. Online itu fatal banget buat sekarang. Buat environment itu juga ada positifnya gitu. Kita sekarang lebih penggunaan kertas itu lebih jarang. Kenapa? Soalnya apapun yang kita lakukan tuh biasanya kalau nggak semuanya digital pokoknya. Jadi semuanya tuh biar bisa diaksesnya juga lebih gampang. Mungkin kalau di kertas kan kalau dulu di kantor mungkin oper-operan gitu. Kalau sekarang kan jaraknya udah jauh-jauhan juga, jadi lebih enak digital gitu. Nah, salah satu positifnya itu pemakaian kertas berkurang. Yang terakhir dari Pestel adalah legal. Legal aspect that could influence the banking industry itu ada dua. Yang saya ambil contoh dua. Surat edaran nomor 14 tahun 2020 itu tentang WFA. Bahwa kantor-kantor harus menetapkan WFA dengan pengecualian gitu. Tapi sebagian besar harus mengadakan WFA gitu. Itu surat edaran nomor 14 tahun 2020. Nah, dan yang terjadi baru-baru ini, PSBB 14 September 2020. Bahkan itu masih dalam minggu ini, PSBB 14 September 2020 gitu. Kenapa ini mengaruhi banking industri? Karena mungkin yang kalian tahu juga ya, PSBB kemarin itu udah sempat ditarik sama Anies. Nah, namun di saat melihat angka COVID tetap naik, nah sebelum Anies melihat itu tuh jadi banking industri itu sebagian udah normal, udah bisa kerja langsung ke sana gitu. Nah, namun karena PSBB 14 September ini semuanya kembali jadi normal lagi, jadi pakai WFA lagi gitu. Itu kan bisa nge-influence banget gitu. Poin selanjutnya adalah hyper competition. What is hyper competition? Hyper competition is when an organization use tactics to disrupt the competitive advantage held by industry leaders. Unlike market of the past, hyper competition has caused competitive advantage to no longer be sustainable for an extended period of time.
Jadi hyper competition tuh sebuah company melakukan inovasi atau taktik yang sangat wow gitu, sangat mengagetkan, sangat shocking, sehingga yang lain sehingga company itu sangat diunggulkan dari company-company yang lain gitu. Biar lebih mudah dipahami, mungkin saya mengambil contoh Samsung dengan Apple atau dengan kompetisinya gitu. Samsung itu pertama kali yang ini Samsung dalam telepon genggam. Samsung itu adalah company yang pertama kali mengintroduce fingerprint dan juga face scan yang buat buka telepon genggam gitu. Nah, di situ tuh saat itu terjadi, market Samsung tuh naik karena orang-orang melihat feature itu sangat convenient gitu buat kita. Hanya tinggal naruh fingerprint di HP kalian dan scan muka kalian tuh bisa langsung kebuka dan bisa mengakses HP tersebut. Nah, di situ Samsung tuh naik sendiri. Namun kompetitasnya itu juga melihat itu kayak untuk dapat diikuti, sehingga selanjutnya Apple ngambil step itu dengan fingerprint, dengan face scan, lalu juga Android yang lain seperti Vivo, Oppo, Lenovo, semua itu juga pakai face scan dan fingerprint tersebut gitu. Mungkin sekian contoh dari hyper competition gitu. Selanjutnya, the next one, Fuka, will be presented by Tasya Amanda. Fuka. Fuka stands for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. In a sense, Fuka is the world we live in today, where change is very fast and unpredictable by many factors that are difficult to control. Nah, Fuka di sini yaitu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, sama ambiguity. Istilah Fuka ini tuh digunakan di kondisi bisnis saat ini, di mana keadaan sekarang tuh berubah sangat cepat dan tidak terprediksi. Nah, terus secara sederhana, Fuka itu bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu kondisi di mana keadaan berubah itu begitu cepat dan terjadi lonjakan yang tidak terprediksi. Next. Yang pertama, volatility. Volatility is a change that is very fast and vulnerable. Everything, whether a company, organization, or job will face volatility. Volatility itu sebuah perubahan yang sangat cepat dan rentan. Terus segala sesuatu baik dari organisasi, baik dari perusahaan maupun pekerjaan dari orang itu bisa berubah tanpa kita tahu, dan banyak faktor yang bisa menyangkut di volatility ini. Kayak misalnya waktu itu lagi rame-ramenya nih brown sugar boba, sebutlah salah satu merek Singfutang. Nah, si perusahaan Singfutang ini awal-awal dia keluar itu rame banget, kayak orang-orang, masyarakat atau konsumen itu rela buat ngantri demi beli dan nyobain si produknya ini. Namun dia repeat order terus selama 2-3 bulan ke depan. Setelah itu ada beberapa kompetitor dia yang datang buat ngebuat produk yang sama, harganya yang nggak beda jauh, pokoknya hampir sama kayak gitu, brown sugar juga. Tapi
dari kejadian itu bisa dilihat tuh konsumen sedikit-sedikit mulai beralih ke produk lain, nggak ke Singfutang lagi karena nah bisa dilihat di volatility itu. Volatility kan perubahan yang sangat cepat dan nggak bisa terdeteksi kan. Jadi dari kejadian itu dari satu kompetitor ke kompetitor lain tuh bisa menyebabin perusahaan yang pertama kali ngebuat itu bisa dia sukses atau dia tambah turun. Yang kedua, uncertainty. Uncertainty, which is an uncertainty, nowadays you will find it difficult to predict what the market will be like. Jadi uncertainty itu sebuah ketidakpastian, keadaan yang dimana tuh para pembisnis nggak bisa nih lihat keadaan si pasar tuh maunya kayak gimana, karena perubahan yang terjadi juga selalu berubah-berubah. Misalkan kayak yang sekarang lagi rame nih sepeda kita nggak pernah ada yang bisa prediksi kalau sepeda tuh bakal serame ini, permintaan pasarnya bisa sampai kayak sepeda berjuta-juta, terus banyak banget sekarang sepeda di mana-mana. Nah, dari keadaan itu kita bisa lihat tuh, kayak, ini sepeda yang awalnya sebelum pandemi ini tuh nggak ada apa-apa, tiba-tiba sepeda tuh rame. Jadi tuh keadaan itu tuh tidak pasti. Padahal sepeda dulu juga sempat rame, tapi sempat ngedown juga, nggak rame. Nah, semenjak masa pandemi ini, tiba-tiba sepeda tuh rame lagi. Terus yang ketiga, complexity. Complexity which is complexity. When you want to make a decision, you have to consider many things. Jadi complexity itu tuh sebuah kerumitan di mana kita mau ambil keputusan itu harus mempertimbangkan banyak faktor. Nggak bisa dari satu faktor aja. Misalkan atau kalau misalnya kita mau buat atau kita mau memproduksi satu barang, misalkan kita lihat dari manfaatnya, misalkan kayak zaman sekarang tuh orang-orang lagi nyari tuh masker, disinfektan, hand sanitizer, segala macam buat di masa pandemi sekarang kan. Kita lihat, kita kenapa jual itu karena pertama dari faktor kebermanfaatan. Tapi di masa VUCA sekarang, kita nggak bisa cuma lihat dari kebermanfaatannya si hand sanitizer ini di masa pandemi sekarang. Kita harus lihat, misalnya ada nih orang yang jual masker di pinggir jalan itu kurang laku, karena kenapa? Karena mungkin orang udah beli lewat online, mungkin harganya jauh lebih murah atau lebih bagus atau lebih apa. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi si complexity ini. Jadi setiap kita mau buka industri baru, kita harus lihat dari beberapa faktor yang kemungkinan mungkin membawa dagangan kita yang bakal kita pasarin ke masyarakat. Terus yang keempat, ambiguity. Ambiguity is a confusion what you did before will have a different result from what you do now, even though the work pattern is the same. Jadi kalau si ambiguity ini rancu, dia tuh rancu. Apa yang kita perbuat sekarang, apa proses kinerja yang bakal kita buat dulu sama yang kita buat sekarang, itu caranya pasti, hasilnya pasti berbeda, walaupun proses sama cara kerjanya yang kita lakuin itu sama. Jadi kayak misalnya di contoh VUCA sekarang, yang siapa sih orang yang nggak tahu Gojek? Gojek, kenapa dia bisa tetap stand di era walaupun dia sempat ngedown juga, kalah sama beberapa kompetitor lainnya dia. Sekarang dia bisa tetap stand sampai sekarang itu karena dia terus berinovasi. Awal mulanya kan Gojek cuma buat ojek online doang, terus nggak lama dia buat GoCar, dia buat GoGlam, GoMassage, segala macam dia buat. Karena apa? Karena untuk memenuhi keinginan pasar yang tidak terduga di era VUCA ini. Kan semuanya tuh nggak terduga sama banyaknya permintaan dari masyarakat yang melonjak. Jadi sekian. The next presentation will be
Sandi. Industry 4.0. Industry 4.0 is an acronym for the emergence of a new industrial era called the Fourth Industrial Revolution. In Industry 4.0, there is a merging of various technological advances and innovations that move fast and everything is completely connected. Jadi di Industri 4.0 ini terjadi karena penggabungan berbagai kemajuan teknologi yang semuanya serba terkoneksi. Main point Industry 4.0. The first one is CPS or Cyber Physical System, the interaction through a computer network or digital. The second one is IoT or Internet of Things. IoT is a concept where certain objects have the ability to transfer data through the network without requiring human-to-human interaction or from human to computer devices. The last one is AI. Artificial intelligence is a science from the computer science that studies the creation of computer system with the ability to have human-like intelligence. CPS ini contohnya itu seperti pada zaman sekarang. Kita ingin berbelanja bisa melalui online shop, mau pesan makanan bisa melalui smartphone. Yang kedua IoT. IoT merupakan penghubung dua interaksi mesin. Dan manusia dalam pekerjaan IoT ini hanya menjadi pengatur dan pengawas mesin yang bekerja secara langsung. IoT ini dapat memungkinkan untuk menjadi manajemen aset yang lebih baik, konsumsi sumber daya yang lebih efisien, menghilangkan kesalahan manusia, efisiensi dan kenyamanan yang lebih tinggi bagi pemakai. Contohnya seperti ketika terjadi kecelakaan di jalan tol, terdapat CCTV yang dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirim informasi kepada sistem dan mengabarkan rumah sakit terdekat untuk mendatangkan ambulans. Yang ketiga ada AI. AI merupakan penggerak revolusi industri 4.0 yang menjanjikan banyak kemudahan bagi sektor pemerintah maupun industri. Teknologi AI memungkinkan sebuah komputer untuk mempelajari sesuatu melalui pengalaman yang sudah terjadi dengan sendirinya. Pengalaman yang sudah terjadi ini biasanya berupa data, kemudian dari data tersebut dipelajari oleh komputer. Sebuah sistem komputer yang ditanamkan AI selanjutnya akan diimplementasi pada mesin-mesin atau perangkat komputer agar dapat menjalankan pekerjaan manusia selayaknya manusia tersebut melakukannya. Ada dua komponen utama dalam AI, yaitu mesin atau sistem. Contoh paling populer adalah robot. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Ini adalah bagian dari AI yang memberikan dan memelihara mekanisme perangkat lunak. Contoh dari AI itu seperti pada bidang manufaktur. Sebuah pesawat dapat diprediksi kapan harus dilakukan maintenance dengan menggunakan AI. Maintenance dapat meliputi penggantian berkala komponen-komponen penyusun pesawat. Data-data penggantian komponen pesawat yang sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya dimasukkan ke dalam komputer untuk dilakukan pembelajaran. Kemudian didapatkan hasil pembelajaran yang digunakan untuk memprediksi kapan pesawat harus dilakukan maintenance. Industry 4.0 characteristic. The first one is digitization. Pada industri 4.0 ini hampir semua sudah dilakukan dengan komputer atau digital, seperti misalkan scan barcode. The second one is production optimization and customization. Dengan menggunakan berbagai teknologi canggih, produk bisa lebih menjadi optimal dan juga bisa berbagai custom product. The third one is automation and adaptation. Ini terjadi di dalam bidang industri untuk mengendalikan mesin-mesin dan kontrol untuk menggantikan tenaga manusia. The fourth one is human-machine interaction. Biasanya meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi agar mudah digunakan oleh manusia. Tujuannya untuk menghasilkan sistem yang bermanfaat dan aman. Artinya sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan, utilitas, ketergunaan, efektivitas, dan efisiensinya. The fifth one is value-added service and businesses. Pemberian layanan lebih yang bisa digunakan oleh konsumen. The sixth is automatic data exchange and communication.
Karakteristik ini digunakan agar dapat menjalankan pertukaran data antara dua pihak atau lebih secara cepat, seperti layanan teknis atau konsultasi. 7. Using internet technology and advanced algorithm as well as value-added processes and knowledge. Dengan menggunakan teknologi yang canggih dan algoritma yang canggih dapat mempercepat untuk menyelesaikan suatu masalah dan hasilnya akan lebih konsisten dan lebih tertata. Impact of Industry 4.0 on business. Customer expectation will increase, data enhanced product, collaborative innovation. Dengan adanya industri 4.0 ini dengan menggunakan berbagai teknologi, maka akan menimbulkan harapan yang tinggi bagi konsumen, seperti lebih efisien waktu dan juga dapat melakukan inovasi-inovasi yang baru. Seperti sekarang pada pintu tol sudah tidak menggunakan penjaga lagi, tetapi tinggal men-tap kartu saja. Industry 4.0 goals provides high flexibility, reduce lead times, customize with small batch size, reduce cost. Dengan adanya industri 4.0 ini, maka bertujuan untuk membuat semuanya menjadi lebih efisien. Dan seperti salah satu karakter yang sudah disebutkan tadi yaitu product optimization, yang membuat mengurangi biaya. Seperti contohnya, dalam bidang industri dapat mengoptimalkan bahan baku untuk digunakan sehingga dapat mengurangi biaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nesta. Industry life cycle. What is industry life cycle? The industry life cycle refers to the evolution of an industry or business through 4 stages based on the business characteristic commonly displayed in each phase. The 4 phases of an industry life cycle are the introduction, growth, maturity, and decline stage. Jadi pada prinsipnya hampir setiap produk di dunia ini mengalami siklus hidup produk. Namun jangka waktu siklus hidup produk pada setiap produk itu berbeda-beda, ada yang cepat hilang, ada juga yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Apalagi pada produk-produk yang berorientasi pada teknologi seperti TV, handphone, komputer, siklus hidup suatu produk akan semakin terasa. Process life cycle. Introduction. The first stage in the product life cycle where a manufacturer introduces a new product to the market or the general public. Jadi pada tahap perkenalan ini adalah siklus hidup produk di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Nah, dalam tahap perkenalan ini ada beberapa ciri-cirinya itu seperti omset penjualan yang masih rendah, produk baru diluncurkan ke pasar, terus cash flow-nya negatif, terus diperlukan promosi secara besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produknya. Terus yaitu ada beberapa strategi. Strategi yang pertama itu mendorong adopsi pelanggan, mengeluarkan biaya yang besar dalam promosi, terus menggunakan strategi harga peluncuran, terus distribusi yang terfokus pada wilayah yang terbatas. Growth. The stage where the product introduced is known and accepted by consumers. Nah, dalam tahap perkembangan ini adalah tahap produk yang diperkenalkan sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Ciri-cirinya itu seperti memperluas pasar, terus omset penjualan yang naik, terus meningkatnya kapasitas produksi, cash flow mulai berubah menjadi positif. Nah, strategi yang sering dilakukan pada growth ini adalah membuat iklan yang menciptakan kesadaran akan pemilihan produk dan memperkuat merek atau brand. Terus memperbanyak saluran distribusi dan memperluas cakupan distribusi.
Yang ketiga ada meningkatkan kualitas produknya, menambah fitur-fitur baru dan gaya serta memperbanyak model atau varian. Maturity, increased sales turnover that began to slow down, competed fiercely, and struggled to win market share with each competitor. Nah, dalam tahap pendewasaan ini, yaitu peningkatan omset penjualan yang mulai melambat, bersaing dengan ketat, dan berjuang dalam merebut pangsa pasar dengan pesaing-pesaingnya. Di sini tuh ciri-cirinya ada kapasitas produksi yang tinggi, memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar, terus cash flow berada dalam kondisi positif yang kuat, terus harga produk mulai turun. Nah, strateginya itu ada memperbaiki atau memodifikasi produk dan memperbanyak pilihan seperti inovasi-inovasi baru atau ide baru untuk produknya lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat, terus meninggalkan varian produk yang tidak kuat di pasar, terus kapasitas produksi pada kondisi yang rasional, menerapkan harga yang lebih bersaing. Nah, di sini juga akan mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produknya, yaitu memasuki segmen pasar yang baru dan repositioning. Yang keempat ada decline. Decline, at the stage of decline, sales and profits will be decreased further, and if you don't carry out the right strategy, the products offered might disappear from the market. Tahap penurunan atau decline. Pada tahap penurunan, penjualan dan keuntungan akan semakin menurun, dan jika tidak melakukan strategi yang tepat, produk yang ditawarkan mungkin akan hilang dari pasar. Ciri-cirinya itu di tahap penurunan ini labanya menurun secara signifikan, terus cash flow juga melemah, pasar menjadi jenuh, kapasitas produksi akan menurun. Nah, strategi itu yang digunakan dalam tahap ini adalah melakukan promosi untuk mempertahankan pelanggan yang setia. Jadi, contohnya itu bisa dikaitkan dengan brand yang sekarang, yaitu teknologi handphone. Handphone itu banyak proses life cycle-nya dan cepat banget untuk bertambah, untuk berkembang lebih cepat. Seperti iPhone sekarang udah banyak yang digunakan juga, dan semakin lama teknologi iPhone juga semakin canggih. Kapasitas iPhone juga sudah sangat lebih tinggi dari kapasitas Android. Jadi contohnya seperti teknologi sekarang yaitu handphone. Case study. Nah, strategi Shopee dalam Red Ocean. Mengambil kutipan dari Kompasiana. Banyaknya pesaing membuat suatu perusahaan harus bertindak lebih dan berbeda dari para pesaing mereka, sehingga para konsumen tetap tertarik untuk menjadi pelanggan. Banyaknya pesaing dalam satu bidang yang sama disebut juga Red Ocean. Red Ocean yaitu ruang pasar yang sudah ada pesaingnya, sedangkan Red Ocean Strategy merupakan suatu taktik yang untuk melawan dan memenangkan kompetisi. Shopee adalah salah satu perusahaan e-commerce asal Singapura yang mampu bertahan di tengah maraknya startup, serta membahas bagaimana strategi pemasaran Shopee sehingga dapat meraih berbagai penghargaan seperti penghargaan menjadi The Best in Marketing Campaign dalam ajang penghargaan Marketing Award pada tahun 2017. Hal tersebut merupakan pencapaian yang sangat bagus jika dilihat dari banyaknya pesaing yang ada pada bidang e-commerce tersebut seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan JD.id. Pada contoh strategi Shopee dalam Red Ocean, di dalam era globalisasi ini, perusahaan Red Ocean dapat berusaha agar menjadi Blue Ocean untuk memiliki nilai yang berbeda dari pesaingnya dengan waktu yang bersamaan untuk mencapai biaya yang rendah dengan keuntungan yang tinggi. Nah, Shopee ini membuat sebuah inovasi yang mempermudah pelanggan dalam berbelanja
dengan menghubungkan antara media sosial dengan aplikasi Shopee tersebut. Yang membedakan Shopee dengan yang lainnya yaitu terdapat fitur live chat yang bisa digunakan oleh pelanggan untuk menanyakan suatu barang atau untuk melakukan negosiasi tanpa harus repot-repot berhubungan lewat di luar aplikasi. Jadi analisisnya, kenapa Shopee bisa bertahan di kondisi red ocean? Karena Shopee membuat berbagai fitur seperti Shopee Tanam, Shopee Goyang, Shopee Games, Shopee Flash Sale yang membuat Shopee diminati oleh para konsumen. Dan mereka adalah e-commerce pertama yang mengadakan promo free ongkir. Shopee juga menarik calon konsumen dengan cara bekerja sama dengan public figure yang dijadikan brand ambassador. Mulai dari pemain bola terkenal hingga artis K-pop ternama, Shopee pun juga mempunyai jingle yang menarik perhatian seperti lagu Shopee X Baby Shark. Jadi dapat dilihat bahwa Shopee memiliki strategi-strategi yang inovatif yang mengunggulkan mereka dibanding pesaing-pesaingnya. Thanks for your attention. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanya. Wassalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.